haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya, shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus itu baik, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan dan kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa dan kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menuntun, menyertai kami dan memberkati kami. Dan lewat firman-Mu, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, yang memerlukan jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar lewat firman-Mu yang menuntun kami kepada jalan keluar itu. Dan ini yang kami percaya, kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Roma pasalnya yang ke-7, Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-19, Roma pasal 7, ayat yang ke-19, dan ayatnya sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasal 7 ayat 19 sampai 23. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sudah dengar baik ayat yang ke-20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat ayat ini sedang mau menjelaskan kepada kita secara sederhana bahwa betapa berjuangnya kita melawan dosa itu. Betapa berjuangnya kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Betapa berjuangnya kita hidup dalam dunia yang fana ini. Kadangkala saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingin lakukan yang baik, justru yang jahat yang kita lakukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara bisa berkata, maksudnya gimana sih Pak Pendeta? Mau lakuin yang jahat, mau lakuin yang baik, tetapi yang jahat yang lakukan. Bukan yang penting niatnya Pak Pendeta. Niat saya kan baik ya kan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan persoalan niat. Ini persoalannya adalah di dalam tubuh kita. Kadangkala ketika kita ingin lakukan yang baik, justru kita melakukan yang jahat. Tetapi dari semua ayat yang barusan kita baca, saya simpulkan satu kalimat ini dalam opini saya. Tuhan itu baik. Loh, kok Tuhan itu baik Pak Pendeta? Ya, karena begini, betapa berjuangnya kita untuk melawan dosa. Betapa berjuangnya kita untuk melawan kedagingan kita. Dan betapa kesusahan kita untuk menghadapi itu semua. Tapi Tuhan itu baik. Dia ngerti bahwa
sulitnya kita melawan itu. Dia ngerti bahwa jatuh bangunnya kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dia ngerti bahwa betapa kita dengan penuh kesusahan untuk melawan kedagingan kita. Dia mengerti. Dan itu saya bahasakan dengan bahasa Tuhan itu baik. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, saudara jangan pernah menyerah ketika engkau jatuh dalam dosa. Yang pertama, saudara jangan pernah menyerah, atau kita jangan pernah menyerah ketika kita jatuh dalam dosa. Karena begini, sebesar-besarnya dosa kita, kasih Allah tetap lebih besar. Bukan berarti kita bebas melakukan dosa dengan kalimat itu, bukan. Tapi akhirnya kita sadar bahwa ketika kita melakukan dosa kejahatan di hadapan Tuhan, maka kita sadar Tuhan begitu baik mengasihi kita, memberikan kita kesempatan. Tapi kesempatan yang Tuhan berikan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, di satu sisi kita menerjemahkannya apa? Kebaikan Tuhan kan? Betul. Sangat betul sesuai dengan tema kita. Tetapi di sisi satu lagi, ini bagaikan ibarat mata koin nih. Sisi satu lagi, Tuhan sedang menahan murkanya. Karena ketika waktunya selesai, maka murkanya akan dicurahkan kepada kita. Aduh saudara, sangat ngeri kalau kita melihat kemurkaan Tuhan. Karena itu mumpung ada kesempatan, mumpung Tuhan memberikan kesempatan, mumpung Tuhan masih memberikan sebuah kesempatan buat kita untuk berbalik, bertobat, untuk tidak melakukan hal yang jahat. Mari kita lakukan hal-hal yang baik. Ketika kita melakukan hal yang baik pun, kadang-kadang kita masih melakukan yang jahat. Jangan menyerah. Tetap terus kerjakan, tetap terus buat. Karena kita percaya Allah tidak pernah tinggal diam. Yang kedua, yang saya pelajari, kenapa saya bilang Tuhan itu baik, yaitu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sedang melawan kedagingan kita, Dia tetap pegang tangan kita, Dia tetap tuntun kita, Dia tetap sertai kita, Dia tetap sabar kepada kita. Bayangin loh, kita ini saudara, kita tahu kan siapa diri kita. Kadang-kadang kita bilang, aduh Pak Pendeta, saya tuh orangnya nggak sabar banget, saya nggak bisa Pendeta kalau digituin, aduh saya mah nggak terima kalau digituin, aduh kalau dia ngomong kayak gitu sama saya, wah kalau saya mah udah, aduh Pendeta saya mah udah nggak terima lah. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu diri kita tuh bagaimana, tapi Tuhan lebih mengerti tentang diri kita. Dia sabar loh sama kita. Dia sabar sampai kita hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Jatuh bangun lagi, ya kan? Dia sabar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya simpulkan Tuhan itu baik. Dan yang ketiga yang saya pelajari, Tuhan itu sudah baik, maka jangan kita mengecewakan Tuhan, ya kan? Kalau hanya masalah, pergumulan yang sedang kau hadapi, putus asa, kekecewaan yang kau hadapi, aduh saudara yang kasih dalam Tuhan, orang tubuhnya saja Dia berikan, kok nyawanya saya Dia berikan, masakan persoalan sedang kita hadapi tidak sanggup Dia tolong, iya kan? Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Percayalah. Satu, apa yang harus kita percaya? Tuhan itu ada. Yang kedua, apa yang harus kita percaya? Mujizat itu ada. Yang ketiga, apa yang kita percaya? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang keempat, apa yang harus kita percaya? Yaitu Tuhan senantiasa bekerja menurut rencana dan kehendak-Nya akan mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara, saya simpulkan dengan satu kalimat ini, Tuhan Yesus itu baik. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau sungguh baik. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Dan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Ampuni kami kalau kami kurang sabar. Ampuni kami kalau kami sering menyakiti Tuhan. Ketika kami lakukan yang baik, tapi justru kami lakukan yang jahat. Ampuni kami kalau kami sering jatuh bangun. Kalau kami terima perjamuan, tapi kami buat lagi yang salah. Ampuni ya Tuhan. Kalau kami masih suka mengeluh, ampuni kami ya Tuhan kalau kami masih kasar. Tapi biarlah kami terus Tuhan ubahkan, makin mendekat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami, bawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa khusus buat mereka yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh, sakit, dalam nama Yesus. Taruh tanganmu di bagian yang sakit. Hamba berdoa meskipun lewat program ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur Yesus Kristus, angkat sakit penyakitnya. Sakit mium kah? Sakit di kepala kah? Sakit di bagian tulang belakang kah? Sakit di bagian kaki kah? Hamba doa dalam nama Yesus, keluar dari tubuh orang percaya. Tubuh ini adalah bait Allah, bukan tempat sakit penyakit. Dan jadi sembuh oleh bilur Yesus Kristus. Tanamkan dalam rohmu dan imanmu, percaya oleh bilur Yesus engkau sembuh. Setiap bangun pagi kau kata, aku sembuh bilur Yesus Kristus. Dan aku juga berdoa, hamba juga berdoa dalam nama Yesus buat yang sedang
mengurusi perkara-perkara di pengadilan. Tuhan tolong, buka jalan, Tuhan bela, Tuhan campur tangan, dan Tuhan urapi, dan Tuhan berkati. Berikan petunjuk, hikmat, ketenangan, kesabaran, dan cara Tuhan bekerja atas mereka. Di dalam nama Yesus, mereka mau mengambil keputusan-keputusan yang penting, hamba juga berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong beri hikmat dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program selanjutnya, dalam program Setiap Pagi Bersama dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.